Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andras Nevatue dari kelompok 1 dengan NIM 202400400172 kelas TI 24E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Alur manajemen proses sistem operasi. Manajemen proses dalam sistem operasi adalah salah satu fungsi utama yang bertanggung jawab untuk mengelola proses yang berjalan di dalam sistem. Pembuatan proses baru dibuat melalui sistem panggilan atau sistem call seperti fork di Unix atau Linux. Yang kedua, sistem operasi mengalokasikan memori dan sumber daya yang diperlukan untuk proses yang baru. Yang ketiga, penjadwalan proses. Proses yang telah dibuat akan dimasukkan ke dalam antrian penjadwalan. Selanjutnya, algoritma penjadwalan seperti round robin, first come first server, atau sorted job first digunakan untuk menentukan proses mana yang akan dijalankan oleh CPU. Selanjutnya, eksekusi proses yang terpilih oleh penjadwalan akan dieksekusi oleh CPU. Proses dapat berada dalam berbagai status, running, ready, atau blocked. Next, pengelolaan status proses. Proses dapat berpindah antar status. Running, proses sedang dieksekusi. Ready, proses siap untuk dieksekusi tetapi CPU sedang digunakan oleh proses lain. Blocked, proses tidak dapat melanjutkan eksekusi karena menunggu sumber daya, misalnya I atau O. Next, interupsi dan penanganan. Jika terjadi interupsi, misalnya dari perangkat keras atau perangkat lunak, sistem operasi akan menghentikan proses yang sedang berjalan dan menangani interupsi tersebut. Setelah penanganan interupsi selesai, proses dapat dilanjutkan atau dijadwalkan ulang. Next. Terminasi proses. Proses dapat selesai eksekusi dan memanggil sistem panggilan seperti exit. Sistem operasi akan membebaskan sumber daya yang digunakan oleh proses dan menghapus dari tabel proses. Pengelolaan sumber daya. Sistem operasi juga bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang digunakan oleh proses seperti memori, CPU, dan perangkat I atau O. Ini termasuk pengaturan hak akses dan pembagian sumber daya secara adil di antara proses-proses yang berjalan. Next, komunikasi antar proses. Proses dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan mekanisme IPC seperti PIPES, Mosaic, QFS, atau shared memory. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.